Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Biari dan juga Umida sama pesantren Seberga Melari Bani Bidan dan juga pada Gus Awa, Gus Amin, Jamila Ninggara dan juga pada Ningtia, dan juga kepada segenap yang saya hormati dan juga pada sisa para pengurus dan juga pada teman-teman yang saya banggakan dan juga kepada orang tua saya. Nah, jadi di sini saya menjelaskan tentang bab yang pertama dari kitab Ubudiyah. Nah, jadi di sini itu menjelaskan tentang najis. Nah, najis itu secara bahasa dia itu merupakan menyedihkan. Terus secara istilah dia itu sesuatu yang dia itu dianggap menyedihkan dan dia itu mencegah sahnya sholat. Lalu najis itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada najis hukmiyah, yaitu najisnya dia itu nggak ada jirimnya, nggak ada rasa, nggak ada bau, sama nggak ada bentuknya. Terus itu kalau najis ainiyah, nah dia itu masih ada salah satu dari ciri, itu masih ada baunya, masih ada rasanya, sama masih ada bentuknya. Itu cara menyucikan najis hukmiyah. Yang pertama itu ada hukmiyah mukhafafah. Nah, najis mukhafafah itu merupakan kencing bayi laki-laki yang dia itu di bawah umur 2 tahun. Nah, terus cara yang dia itu masih cuma minum susu ASI, air susu ibu maksudnya. Lalu cara menyucikannya itu hanya dipercikan air ke tempat itu yang kena najisnya. Itu yang kedua itu ada hukmiyah mutawasithah. Nah, jadi dia itu merupakan najis kotoran manusia atau darah yang dia tuh nggak ada jirimnya, yang nggak ada bentuk, rasa, sama baunya. Nah, cara menyucikannya itu hanya dialirkan air ke tempat yang najis, tapi pokoknya tuh harus merata. Lihat guys, jadi aku mau nunjukin ke kalian ada tutorial presentasi dengan bagian bawah. Iya. Lalu yang terakhir tuh ada hukmiyah mughaladzah, yaitu Tersangka. Kok nggak bisa di zoom? Najis anjing dan babi dan keturunannya dan juga Berkata kasar. ya pokoknya kalau mereka kawin silang si anjing dan juga si babi, pokoknya ntar masih najis dianya. Nah, cara menyucikannya itu pokoknya dia tuh gak ada Kayak gitu ya, gak ada guys. jirimnya. Cara menyucikannya itu dibasuh 7 kali, terus habis itu di salah satu basuhannya itu dicampur air atau debu atau pasir. Nah, basuhannya itu harus merata. Itu cara menghilangkan najis ainiyah. Nah, yang pertama itu ada ainiyah mukhafafah, yaitu sama aja. Najis mukhafafah, najis bayi, air kencing bayi air kencing bayi laki-laki di bawah 2 tahun yang dia itu masih minum ASI tapi ada jirimnya, jadi masih ada rasa, bentuk, atau baunya, ya ada itunya. Nah, cara mencucikannya itu, nah apabila dia itu nggak tercampur, nah maka cara mencucikannya itu sama dengan hukmiyah mukhafafah. Lalu yang kedua itu ada ainiyah mutawasithah, yaitu kotoran berupa manusia atau darah yang dia itu masih ada jirimnya. Dan cara mencucikannya itu ya sama aja. Yang pertama jirimnya itu dihilangkan, lalu cara mencucikannya itu seperti hukmiyah mutawasithah. Lalu ada yang terakhir tuh ada ainiyah mughaladzah, yaitu najis anjing dan babi dan keturunannya yang masih ada jirimnya. Nah, cara mencucikannya itu dihilangkan jirimnya, lalu disucikan seperti seperti hukmiyah mughaladzah. Lalu penggunaan air. Nah, penggunaan air tuh kita tuh harus tahu banyak sedikitnya. Sama yang pertama, apabila kita memakai air yang sedikit, nah kita tuh diusahakan untuk mengguyurnya, pokoknya terguyur semuanya rata gitu. Itu kalau selama airnya itu ada, soalnya kalau selama dia dicelupkan atau dimasukkan si najis ke dalam air, terus airnya itu dikit, maka dia tuh najis gara-gara walaupun dia tuh nggak berubah warnanya. Lalu kalau semama airnya banyak, nah dia tuh ada 2 cara. Yang pertama itu diguyurkan, yang kedua itu adalah si najisnya itu dimasukkan ke airnya. Nah itu kalau semama airnya banyak lebih, ya itu maka dia itu si airnya itu nggak najis selama dia itu nggak berubah. Nah jadi banyaknya air, kalau semama air dikit itu dia itu kurang dari 2 kula, kalau air banyak itu adalah air yang lebih dari 2 kula. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.